Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nikmatillah, syukurillah, wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita banggakan, Bapak Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang terhormat Pak Ketua, Bu Waka, dan para hakim tinggi Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, Bapak Ibu para pimpinan Pengadilan Agama se-Provinsi DKI Jakarta. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pagi hari ini kita bersama-sama kumpul dalam upaya merumuskan program-program kerja 1 tahun ke depan. Mudah-mudahan kehadiran Pak Sekma membawa semangat sehingga program-programnya dapat semuanya terlaksana dengan baik. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya sudah menyiapkan slide sebetulnya. Pak Adai, kalau ada bisa ditampilkan. Saya coba mengangkat gini. Alhamdulillah Pak Sekma, PTA DKI dan PA seluruh DKI sudah selesai lah. Sudah semuanya meraih predikat wilayah bebas dari korupsi dari Menpan. Bahkan yang patut diapresiasi, se-Indonesia, PA se-Indonesia yang mendapat wilayah birokrasi bersih melayani itu hanya 2 PA, yaitu PA Jakarta Pusat dan PA Jakarta Selatan. Nah, persoalannya setelah WBK, setelah WBBM, kita mau ngapain? Karena yang ditunggu teman-teman ini adalah insentifnya Pak Sekma. Bapak Ibu sekalian, bisa ditampilin Pak Adai? Karena begini, hasil surveinya Pak Ari Ginanjar ini menarik. Pada tahun kemarin ini mengadakan survei budaya kerja. Kalau nggak salah saya itu tanggal 10 Muharram waktu itu. Betul ya? Kita dilatih senam seharian. Dari pagi sampai sore latihannya senam. 8 nilai utama Mahkamah Agung. 1. Kemandirian. 2. Integritas. 3. Kejujuran. 4. Keterbukaan. Kenapa Pak Ari Ginanjar sehari penuh melatih senam? Hasil surveinya dari 29.000 orang hanya 19% yang paham Pak Sekma. Makanya dilatih. Walaupun belum ada permanya, nggak seperti kalau himne kan ada permanya, setiap acara resmi harus menyanyikan himne. Saya pikir walaupun belum ada permanya nggak apa-apa, acara resmi ini selipkan dengan 8 nilai utama. Ternyata kita salah. Kenapa hanya 19% dari 29.000 orang? Kita menganggap 8 nilai utama itu punyanya hakim. Padahal 8 nilai utama itu punyanya aparatur Mahkamah Agung. Coba, ketidakberpihakan jelas kalau hakim. Pada saat dia menyidangkan tidak boleh berpihak. Tapi dalam perspektif sekretaris PTA, tidak berpihakan itu apa? Pada saat ada pekerjaan, jangan itu terus yang ditunjuk. Jadi ternyata 8 nilai utama kalau kita kaji ini punya kita semua. Apalagi
8 nilai utama itu: kemandirian, integritas, kejujuran, keterbukaan, persamaan di depan hukum. Petugas PTSP kalau yang pakai sendal walaupun datang duluan ya harus duluan. Jadi mempersamakan semua orang ketika kita layani. Nah, kesalahan ini yang membuat hasil surveinya Pak Rigi Nanjar, hasilnya hanya 19% yang memahami nilai-nilai utama Mahkamah Agung. Bapak Ibu sekalian, kata Pak Andi Akram udah bagus sih kemarin cerita ke saya. Gak apa-apa. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, maka seharusnya setelah WBK, setelah WBBM, wilayah tertingginya adalah integritas. Bapak Ibu sudah mencapai perubahan yang paling tinggi adalah integritas. Apa itu integritas? Definisinya banyak. Tapi dari perspektif berani keluar dari zona nyaman, saya kan pegiat berani keluar dari zona nyaman. Integritas itu adalah miliknya orang-orang yang berani keluar dari zona nyaman, yang selalu menyertakan Allah dalam setiap aktivitasnya. Maka kalau kita sudah menyertakan Allah dalam setiap aktivitas, ya pastilah ketika kita melakukan sesuatu pasti ada yang mengingatkan. Orang tidak melihat, Allah pasti melihat. Jadi Bapak Ibu sudah mencapai perubahan yang paling tinggi, yaitu integritas. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, persoalannya sekarang, kenapa kita harus terus berubah? Izin Bapak Ibu, kenapa kita harus berubah? Paling tidak ada dua alasan. Yang pertama, perintah Allah, kita harus berubah. Izin Pak Wan, ayatnya kan ada ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi. Perintah Allah kita harus berubah. Kenapa? Kalau kita tidak mau berubah, maka kita akan selalu tertinggal. Maka betul kata Pak Sekma, kita bicara hari ini bla bla bla, sudah ketinggalan Pak, sudah ketinggalan. Nah, mumpung kita sekarang lagi semangatnya berubah, kejar ketinggalan itu, dikejar ketinggalan itu. Yang kedua, perubahan itu sangat cepat. Satu-satunya yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri, karena dia selalu berubah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan yang menarik. Dari mana? Lanjut. Nah, itu udah keluar. Dari mana mulai perubahan? Yang pertama, mulai perubahan itu dari diri sendiri. Contoh sederhananya gini. Misalnya Pak Kiflan nyuruh anak buahnya, hai teman-teman PA Jakarta Utara, kita disiplin. Pak Kiflannya datang jam 10, kira-kira mau disiplin nggak? Bu Amanah, hai kawan-kawan, mari kita disiplin anggaran. Katanya Bu Amanah boros anggaran. Jadi mulai dari diri sendiri. Yang kedua, itu dengan sistem, menggunakan sistem. WPK ini sistem Pak, yang mendorong kita berubah. APM itu sistem. Pak Sekma punya program. Besok kita ini kan capek Pak, habis ngerjain APM, ngerjain ZT lagi. Udah itu nggak tahu apa lagi. Pak Sekma punya program, itu harus kita dukung. Mengintegrasikan antara ZT dan APM biar satu kali kerja. Yang ketiga ini tadi inovasi. Tapi ingat,
Inovasi itu kalau sulit nggak usah dipakai, Pak. Inovasi itu untuk mempermudah. Iya kan? Inovasi itu mempermudah, bukan untuk mempersulit. Makanya kalau ada inovasi baru sulit, tinggalin, Pak. Cari yang mudah. Saya sering ngomong, inovasi itu tidak identik dengan IT. Pak, gimana kami mau inovasi? Kami tidak punya SDM yang ahli IT. Inovasi itu tidak identik dengan IT. Inovasi itu banyak macam-macamnya. Misalnya di beberapa PA ada PA yang menarik kemarin. Di kantornya menyediakan isi angin ban gratis. Itu inovasi itu. Beneran. Ada ya di medsos ya. PA mana itu? Isi ban angin gratis. Ya kan nggak butuh tenaga IT di situ. Di PA Lubuk Pakam, saya kemarin ke sana, ada ruangan kecil, ternyata ada klinik kesehatan, dinas kesehatan setempat, dokternya piket tiap hari. Itu nggak perlu pakai tenaga ITB tadi, tenaga IT. Nah itu. Lanjut, bisa lanjut? Singkat-singkat saja. Nah ini yang menarik, ini yang inti dari slide saya, ini sering saya sampaikan. Kita kerja di Mahkamah Agung, Pak, ya kan? Kemudian kita dapat hasil. Yang pertama, yang pertama, gara-gara kita kerja di Mahkamah Agung, kita bisa ngasih makan anak istri. Betul ya, Pak ya? Gara-gara kita kerja di Mahkamah Agung, kita bisa ngasih makan anak istri. Gara-gara kita kerja di Mahkamah Agung, terus kita bisa nyekolahin anak, Pak. Gara-gara kita kerja di Mahkamah Agung, kita bisa beli rumah, walaupun kredit. Tapi kan yang digadain SK-nya Mahkamah Agung, Pak. Gara-gara kita kerja di Mahkamah Agung, kita bisa beli mobil. Untuk, kalau Pak Sekma yang sering ngomong sih ke saya, untuk mempermudah ngenalin mobil orang PA itu gampang. Di belakangnya ada stiker Mahkamah Agung. Gara-gara kita kerja di Mahkamah Agung, kita bisa ngobatin ibu kita sakit, orang tua kita sakit. Dan gara-gara kita kerja di Mahkamah Agung, kita bisa bersedekah. Ilustrasinya gini, Pak. Bapak, saya ngebayangin gini. Kita kerja nggak maksimal, nerima gajinya maksimal. Jangan-jangan yang kita kasih makan ke anak istri nggak jadi darah daging. Jangan-jangan kita nyekolahin anak, anaknya bukan tambah pintar, tambah idiot. Jangan-jangan kita membantu orang tua kita sakit, bukan tambah sembuh, orang tua kita tambah sakit. Bapak kan kalau uang makannya dipotong aja ributnya sedunia, Pak. Padahal memang bendahara itu tugasnya moto. Ada kejadian lah di Indonesia ini, bendaharanya dilaporkan polisi, Pak. Gara-gara dipotong gajinya. Benar. Bendaharanya dilaporkan polisi gara-gara dipotong gajinya. Wakil ketua lagi, Pak. Nggak usah saya sebutin, saya pakai inisial aja lah. Di wilayah Sumatera Barat. Nah, pertanyaannya apa masih mau kita nyebut kita berintegritas? Ini, Pak, inti slide ini, coba masih ada nggak? Klik lagi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Casing saya nggak ustaz tapi hafal banyak ayat, Pak. Gara-gara bergaul dengan Pak Sekma. Baik, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, ini bagaimana
Bagaimana meraih keberhasilan? Udahlah, banyak rumusnya banyak Pak. Kalau bicara bagaimana meraih keberhasilan itu banyak rumusnya. Berani keluar dari zona nyaman. Bu Amanah, kalau ibu nyaman di panitera, selesai hidup ibu. Nungguin akta cerai di tanda tangan. Padahal ibu dokter nulis bu. Itu kan benar ya? Kalau dia nyaman di panitera, kerjaannya nungguin akta cerai di tanda tangan. Padahal potensinya masih banyak. Nah, itu maksud saya. Kemudian yang kedua, buat target. Sederhananya gini. Misalnya Pak Sapei, Jumat besok saya mau ngisi kalau ke masjid 50.000. Target namanya Pak. Begitu sampai hari Jumat, begitu mengeluar 50.000, mikir dia lama mikir. 10.000 aja dulu, nggak apa-apa. Maka buat target itu penting. Kejar target itu sampai 50.000 benar Pak Sapei. Maka harus sungguh-sungguh, kerja keras dan sungguh-sungguh. Kalau gagal, coba lagi. 10.000 gagal, minggu depan 15.000, sampai nanti Bapak ke 50. Yang paling parah Pak, kalau kita gagal, yang disalahin orang lain. Tuh kan, gara-gara situ saya gagal. Nggak ada urusan sama orang Pak. Kalau gagal ya kita yang gagal. Maka coba lagi. Yang paling penting selalu sertakan Allah dalam setiap aktivitas. PTA DKI Jakarta sudah berdarah-darah pengen WBBM. Betul Pak. 1.000 orang mendoakan PTA Jakarta mendapat WBBM. Iyalah 1.000 orang lebih lah. Pak Ketua punya istri, punya anak, terus seluruh karyawan 1.000 orang. Kemudian 100 orang pejabat Mahkamah Agung mendoakan PTA Jakarta dapat WBBM. Pak Dirjen, Pak Sekma, wah semua orang pejabat Mahkamah. Kemudian 1 orang yang menentukan Menpan mendapat WBBM. Tapi kalau Allah nggak mau, jadi nggak Pak? Jadi. Maka selalu sertakan Allah dalam setiap. Tugas kita berproses, hasilnya serahin sama Allah. Mungkin Pak Abah saya kayak tahu siapa lagi. Nah berikutnya, ini yang saya mau katakan ini. Berikut. Slide berikutnya. Setelah WBK dan WBB mau ngapain? Berikutnya slide-nya. Bapak Ibu, peradilan internasional punya konsorsium. Namanya International Consortium for Court Excellence. Kantornya di Sydney. Anggota pendirinya Australia, Amerika Serikat, dan Singapura. Anggotanya sudah banyak Pak. Orang Indonesia siapa yang menjadi anggota? Ada di situ. PN Batu Licin, anggota ICC, International Consortium for Court Excellence. PN Cilacap, PN Tegal, PN Kepanjen, PN Klaten, PN Palembang, PN Pekanbaru, PN Temanggung, PN Ungaran, PN Jakarta Barat. PA-nya mana Pak? Setelah WBK, Pak Ketua Selatan siap duluan ya. Kita dorong Pak. Kegiatannya apa ICC ini? Dia rutin mengadakan konferensi internasional tentang pembaruan peradilan. Terakhir di Dubai. Tahun berikutnya nggak tahu di mana. Bapak kalau masuk anggota ini, Bapak baru diakui dunia bahwa Bapak peradilan dunia, kelas dunia itu Pak Sekma. Peradilan kelas dunia itu orang-orang peradilan yang hebat-hebat. Apa aja syaratnya? Udah saya tulis di situ. Nanti Bapak bisa lihat. Dirikan tahun 2007. Terus
Singkat terus, udah. Bagaimana cara menjadi anggota ICCA? Mengisi formulir, ada website, di websitenya aja buka. Yang dinilai 7 area tetap. Yang pertama, thought leadership, kepemimpinan. Kemudian manajemen strategis, sumber daya, surplus dan bisnis proses, komitmen melayani, akses dan keterjangkauan, kemudian kepercayaan masyarakat. Berikut, mari satukan langkah kita dan semangat mewujudkan peradilan agama modern menuju birokrasi berkelas dunia sesuai tema pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, lebih lanjut nanti pendalamannya Pak Sekma, saya kulit-kulitnya aja. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.